adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan kambus dan iringan kecapi, sebab kau membuatku bersukacita dengan karyamu, ya Tuhan. Aku akan bersorak karena karyamu, karena perbuatan tanganmu. Adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Orang benar kan bertunas seperti pohon korma, tumbuh bagai pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun masih berbuah dan tumbuh menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan Tuhan itu benar. Gunung batuku yang tidak pernah curang, adalah baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagimu yang maha tinggi, untuk beritakan kasih setiamu waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord,
Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahinya di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Tiada yang baik selain Dikau. Ku memuji Tuhan yang menasihati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Jaga
pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Tak dilakukannya, tidak dibalaskannya, setimpal dengan dosa dan kesalahan kita. Tapi setinggi langit dari atas bumi, besar kasih setianya, ada yang tak putarkannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Sejak timur dari barat, demikianlah Tuhan menjauhkan dari kita pelanggaran kita. Bagai Bapa sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Dia mendendam kepada kita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Saat engkau maju perang di depan umatmu, saat engkau melangkah di padang belantara, bumi goncang, bahkan langit curahkan hujan, dan Sinai pun bergoyang di hadapan Allah. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kau
hujan dengan limpahnya. Kau pulihkan tanah gersang milik-Mu Tuhan, dan kawanan hewanmu menetap di sana. Kau penuhi kebutuhan orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Perhatikan Tuhan memperdengarkan suaranya. Akuilah kemegahan dan kuasa Allah. Allah itu dahsyat dari tempat kudusnya. Dia berikan kekuatan kepada umat-Nya. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa seorang berkeluh, menanggung susah dan derita-nya. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai bawa, kuutus Kau memberi kasih. Kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu. Namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh. Kuutus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu. Untuk menolong karya di Kalvari, kuutus Kau mengirim angkatmu. Karena Bapa mengutusku, kuutus Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau kembalikan
sehari seperti giliran jaga waktu malam. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Kau hanyutkan manusia semuanya, manusia semuanya bagai mimpi, bagai rumput yang bertumbuh di pagi berkembang, pada waktu petang jadi lisu dan layu. Tuhan, Kaulah tempat perteduhan bagi kami turun temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi diperanakan, sampai selamanya Kaulah Allah. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul,
Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat bertemu lagi dalam ibadah online GKI Perumnas yang disiarkan secara live pada pagi ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah pagi ini dilayani oleh Pendeta Suryati Ambarsari. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Warta lisan di pagi hari ini, setelah didoakan dan dipertimbangkan dengan seksama, calon yang diajukan oleh jemaat telah terpilih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sebagai berikut. Untuk masa pelayanan pertama, 1. Maria Magdalena, 2. Yohana Ayu Setiani, 3. Yudit Anofta Rolian, 4. Andeta Suprayogi, 5. Dewi Surya Indah, ke-6, Suharni, dan yang ke-7, Lydia Susianti. Untuk masa pelayanan yang kedua, yang pertama, Penatua Marsudi, yang kedua, Penatua Elkanusa Blantan, yang ketiga, Penatua Julius Mulyana, dan yang keempat, Penatua Susani Ronatiur S. Apabila tidak ada yang beratan, maka calon penatua tersebut akan diteguhkan sebagai penatua. Waktu dan tanggal akan ditetapkan. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Marilah kita untuk saat teduh sejenak. Yesus telah datang memberi sukacita,
Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Tema ibadah di minggu pagi hari ini adalah beritakanlah kabar baik. Nas yang mendasarinya dari Yesaya 52 pada ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak Bukit Buit kedatangan pembawa berita. Ia mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kabar baik selalu dinantikan setiap orang, dan kita semua mendapat panggilan untuk memberitakan kabar baik itu. Tuhan penolong kita untuk selalu mewujudkan panggilan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu di pagi hari ini, diberi kesempatan untuk saat sejenak untuk doa pengampunan dosa. Mengingat hari-hari yang telah kita lalui, banyak dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu. Puji syukur Tuhan kami ucapkan atas kasih penyertaan Tuhan dan berkat-Mu pada kami semua. Ya Tuhan, kami mengakui atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Ampunilah ya Tuhan atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan. Layakkanlah kami untuk muliakan-Mu. Kami manusia berdosa, ajarkan kami dan mampukan untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami minta pengampunan dosa dan doa ucapan syukur. Amin.
Berita anugerah di pagi hari ini. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dosa dengan mengingat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 dari ayat 38 sampai 39. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur jikalau kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah bersama meski melalui online. Dan kami mau belajar lagi akan firman-Mu. Nyatakanlah kepada kami Tuhan apa yang Engkau kehendaki, supaya kami boleh menyambutnya dengan sukacita dan gembira, dan kami juga boleh mengerjakan serta mewujudkan kehendak-Mu itu dengan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada,
dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah, layak dan maha
Bacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 dimulai dari ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri. Memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasal yang pertama ayat 29 sampai 39. Markus 1 mulai ayat yang ke-29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu.
Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus dan semua pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini adalah beritakanlah kabar baik. Kabar baik itu apa sih Bapak Ibu? Kayak gimana sih kabar baik itu? Tentu dalam pikiran kita kabar baik ya tentu saja kabar yang harusnya memberikan kegembiraan, memberikan sukacita, memberikan ketenangan batin, dan kuping kita enak ngedengernya, dan hati kita juga jadi tentram. Dan kabar baik itu pasti sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Tapi di masa pandemi ini Bapak Ibu, kita jadi rancu ya soal kabar baik itu positif. Kalau ada anggota jemaat, simpatisan, teman, saudara yang sedang menanti hasil swab, entah swab antigen atau PCR, biasanya itu memakan waktu yang agak sedikit lama ketimbang swab antibody, tes rapid biasa. Mereka minta doa dari saya dan saya mencoba untuk memberi semangat, kekuatan kepada mereka. Bingung juga jawabnya ya. Semoga beritanya jadi positif. Nah itu pasti bikin orang sedih. Ya. Dan saya hanya bisa menjawab semoga hasilnya menggembirakan. Sebab kalau beritanya jadi positif berarti dia terinfeksi. Dan kalau beritanya negatif berarti dia sehat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya memang kabar baik itu menjadi sesuatu yang relatif. Kabar baik yang kita terima mungkin enak didengar gitu ya, menenteramkan hati, tapi sementara sifatnya. Padahal kabar yang kita terima itu bisa jadi membuat kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan. Tapi bisa juga ada kabar yang tidak baik, kurang baik, seolah-olah di awalnya penyampaiannya tidak pas, tidak menyenangkan hati kita. Tetapi sesungguhnya berita itu bisa memberikan kegembiraan yang sejati dalam hidup kita. Nah, jadi memang Bapak Ibu berbicara soal kabar baik, kita harus benar-benar memilah-milah begitu ya. Bisa jadi kabar baik yang kita sampaikan malah membuat ketakutan bagi orang lain. Nah ini kan di era media sosial yang begitu tinggi, seringkali kita menyebarkan berita-berita main asal saja. Tapi ternyata kemudian hoax. Ya. Seringkali kita lupa untuk menyaring terlebih dahulu berita-berita yang seperti apa sih. Yang kemudian akhirnya memberikan kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, beritakanlah kabar baik. Nah, di kata pembuka tadi disebutkan bahwa
Setiap orang itu harus menjadi pembawa kabar baik. Si pembawa kabar baik ini dinanti-nantikan orang. Bahkan disebutkan dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Jadi baru datang dari jauh saja itu sudah menenteramkan hati. Apalagi ketika mereka sudah mendekat dan benar-benar memberikan berita baik, berita kedamaian. Dalam bacaan Injil kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dicari oleh murid-muridnya. Pagi-pagi benar. Mereka menyusul Yesus yang sedang pergi berdoa. Dan waktu para murid menemukan Yesus, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Kedatangan Yesus itu amat sangat didambakan. Kehadiran Yesus amat sangat dinantikan. Semua orang mencari-cari tentang siapa dan bagaimana Yesus. Dan Yesus merespon para muridnya dengan mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota lain yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Ajakan Yesus bagi para murid yang mengatakan bahwa semua orang mencari Engkau, itu mau menandakan ada sebuah tugas panggilan. Bahwa semua murid Yesus, di zaman dulu maupun di zaman sekarang, yang merasa menjadi pengikut Kristus, harus pergi, harus mengerjakan tugas pemberitaan Injil. Injil itu berasal dari kata evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Evangelion ini dari bahasa Yunani, artinya kabar baik atau berita kesukaan. Diinggriskan menjadi gospel. Ya, jadi kalau kita punya Alkitab ada 4 Injil di dalamnya. Kabar baik ini bercerita tentang siapa dan bagaimana Yesus. 4 Injil kita menceritakan tentang Yesus. Dan Yesus datang untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, yaitu untuk menceritakan tentang siapa dan bagaimana Allah sesungguhnya dalam hubungannya dengan manusia. Menarik Bapak Ibu, di bacaan kita yang pertama dari Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-31. Jadi di dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 31 itu mau menceritakan tentang siapa Allah dan bagaimana pekerjaan Allah di dalam kehidupan manusia. Jadi Alkitab kita ini isinya adalah kesaksian tentang Allah. Kalau kita membaca Alkitab kita, kita mendengar banyak cerita tentang siapa dan bagaimana Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berbicara soal kabar baik yang harus diberitakan, yang kita sampaikan adalah tentang karya Allah, tentang kasih Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah bagi semua manusia. Ini harus diingat Bapak Ibu. Kabar baik yang harus disampaikan bukanlah tentang siapa saya. Karena saya juga bukan siapa-siapa. Kabar baik yang harus diberitakan bukanlah tentang bagaimana keadaan saya. Tetapi tentang kasih Allah dan perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil kita terdiri dari 2 perikop. Perikop yang pertama tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan perikop yang kedua tentang Yesus mengajar di kota-kota lain. Perikop yang pertama menarik Bapak Ibu. Simon Petrus mengikut Yesus kemanapun dia pergi.
Dan ketika ia tahu bahwa ibu mertuanya sakit, ini adalah berita yang tidak menyenangkan. Tetapi Yesus tahu dalam tugasnya mengikut Yesus, Simon tidak lepas dari penderitaan dan kesusahan. Ibu mertua yang sakit pun menjadi bagian dari pergumulannya Simon sebagai murid Yesus. Oleh sebab itu Yesus pergi ke tempat perempuan itu, ke tempat ibu mertuanya Simon Petrus, pegang tangannya lalu membangunkan dia dan lenyaplah demam dari si ibu mertua. Jadi Bapak Ibu, kita mendapati bahwa Yesus itu memberitakan kabar baik tidak hanya dengan cuap-cuap, tidak hanya dengan berbicara soal pengajarannya. Yesus memberitakan kabar baik dari Allah tentang perbuatan tangan Allah dengan berbagai mukjizat yang dilakukannya, dengan kesembuhan yang diterima oleh ibu mertua Simon. Dan menariknya Bapak Ibu, setelah lenyap demamnya, disebutkan bahwa ibu mertua Simon, perempuan itu kemudian melayani mereka. Jadi ada sebuah gerakan, ada sebuah perubahan. Ketika dia sudah mendapat kabar baik, yaitu kesembuhan yang diterimanya, ibu mertua Simon menceritakan kepada orang lain tentang kabar baik dari Allah yang diterimanya. Dia ceritakan dengan melayani murid-murid Yesus dan juga Yesus. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi tugas kita. Kita mendapatkan banyak kabar baik dari Tuhan. Lewat segala apa yang sudah kita terima, apa yang ada dalam hidup kita itu merupakan kabar baik yang kita terima dari Tuhan. Dan tugas kita adalah juga menyampaikan kabar baik itu bagi sesama kita. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi seorang pemberita kabar baik itu tidak mudah. Jadi ada dilematisnya juga nih. Satu sisi banyak orang yang menantikan kabar baik dan kita diminta untuk menjadi pemberita kabar baik. Orang-orang nungguin kita loh. Menanti-nantikan kita menceritakan kabar baik itu. Tapi satu sisi tidak mudah menjadi pembawa kabar baik. Apalagi kabar baik tentang kasih Allah. Karena kasih Allah bukanlah kasih yang begitu murahnya. Bukan murahan. Kasih Allah itu bisa didapat atau diterima bagi setiap orang melalui berbagai cara. Tidak hanya dengan cara yang enak dan mudah, tapi juga mungkin dengan cara yang susah dan sulit. Hari ini kita juga belajar dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Paulus begitu menghayati tugasnya sebagai seorang pekabar Injil. Dia menganggap bahwa tugas pekabar Injil bukanlah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Dia menyebutkan dalam ayat yang ke-16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi dia merasa bahwa hidupnya punya satu tujuan, yaitu supaya Kristus dilihat dalam hidupnya. Dan kita mendapati Bapak Ibu tidak mudah dalam hidupnya Paulus untuk menjadi seorang pekabar Injil. Karena apa? Dia banyak ditentang. Ditentang bahkan tidak hanya dari orang-orang yang belum mengenal Kristus, tetapi juga dari orang-orang Kristen sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa pergumulannya Paulus itu berat. Bahwa Paulus melakukan segala sesuatu tidak dengan asal-asalan.
tetapi dia berusaha untuk memenangkan banyak orang. Dia berusaha supaya banyak orang mengenal Kristus melalui kehidupannya, dan dia melakukan minta hikmat dari Tuhan. Ya, dia menyebutkan ya, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani, kepada orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Jadi Paulus berusaha menjadi segala-galanya, menjadi yang bisa dia kerjakan, yang mampu dia lakukan, supaya sedapat mungkin memenangkan banyak orang. Walaupun tidak mudah Bapak Ibu, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Seorang pekabar Injil pasti akan disertai oleh Tuhan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan seorang pekabar Injil harus memikul salib juga. Tetapi salib yang dipikulnya bukanlah salib yang menjadi beban, tapi salib yang akan menjadi kemuliaan bagi kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, beritakanlah kabar baik. Lewat segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Mungkin bukan hal yang besar atau muluk-muluk, tetapi perkara-perkara kecil. Dengan memberi semangat kepada orang lain, dengan memberi dukungan kepada orang lain. Kita hendaknya menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan tentang cinta kasih Tuhan bagi setiap orang. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, sebenarnya ada sebuah kesempatan bagi kita untuk benar-benar memberitakan kabar baik. Tidak dengan menceritakan kesusahan, kesulitan kita, tetapi berusaha untuk mengerjakan. Bahwa di balik kesulitan yang kita hadapi ada Allah yang selalu berkarya. Dan karya itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan yang sederhana. Bapak Ibu masih ingat betul pandemi, ketika pandemi ini dimulai, banyak orang mulai membagikan masker, membagikan hand sanitizer. Terus kita berusaha untuk memberikan lagi kepada orang lain bagaimana bantuan-bantuan untuk orang-orang yang terdampak pandemi. Dan sebagai lembaga gereja di GKI, kita bersyukur karena justru di masa pandemi kita masih diberikan kesempatan untuk bersaksi, berkarya tentang Tuhan Yesus. Lewat bantuan atau kepedulian sosial yang bisa kita berikan bagi sesama kita. Lanjutkan, teruskan. Tidak mudah memang. Karena mungkin sekarang ini kita juga tidak kalah susahnya. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kasih Allah sudah begitu besar dalam kehidupan kita, dan kita mau membaginya, seperti ibu mertua Simon Petrus, yang telah menerima anugerah kesembuhan, dan kemudian dia memberi diri dan hidupnya untuk melayani. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Because of your grace, I am here. Because of your
am here because of your grace. I am here because of your Lord Jesus. I am so thankful for your grace everlasting to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Marilah bersama dengan umat Allah, masa lalu dan masa kini, serta masa yang akan datang. Dan sambil mengingat janji baptis kudus, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa sebagai pengikut Kristus, ada tugas dan tanggung jawab kami untuk memberitakan kabar baik. Biarlah sama seperti Kristus, bahwa kabar baik itu tidak hanya dilakukan dengan kata-kata belaka, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan yang di dalamnya setiap orang dapat merasakan kasih dan penyertaan dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa kepadamu, mengingat setiap orang yang sedang sakit, mereka yang masih harus isolasi mandiri, dan sedang menanti hasil swab selanjutnya. Tuhan beserta dengan mereka, supaya imun tubuh mereka boleh bertambah dan mereka boleh dinyatakan sembuh. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah,
untuk mereka yang sedang sakit ringan maupun sakit berat, mereka yang harus terapi dan melakukan berbagai bentuk pengobatan yang lain, bahkan mereka yang sakit menahun, mereka yang sakit karena usia lanjut. Engkau mengasihani mereka ya Allah, dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berkati juga keluarga yang mendampingi dan merawat, supaya cinta kasih Tuhan boleh terus dirasakan oleh setiap orang yang sedang sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk aneka pergumulan yang lain, untuk anak-anak yang masih harus PJJ, ataupun kami yang masih harus WFH atau WFO. Ketika situasi belum menjadi normal, Tuhan yang terus memberi hikmat bagi kami, memberikan semangat supaya apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan senantiasa dibubuhi oleh semangat yang tinggi dan kegembiraan, agar tugas tanggung jawab kami dapat kami kerjakan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, untuk aneka pergumulan lain yang tidak terkatakan. Tuhan yang beserta dengan setiap orang, menyatakan kebaikan lewat pengalaman-pengalaman hidup mereka. Biarlah kabar baik pun boleh mereka terima dan mereka rasakan, sehingga mereka boleh terus mengasihi Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk GKI Perumnas. Engkau terus memberkati majelis jemaat dan seluruh pelayan yang ada di semua bidang pelayanan kategorial. Juga Engkau memberkati Bajem Kota Bumi. Di masa pandemi ini, biarlah kami boleh terus melakukan yang terbaik dalam semua pelayanan kami yang serba terbatas. Dan kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau terus menumbuhkan iman percaya setiap orang dalam semua pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa kepadamu ya Allah, untuk Penatua Irving dalam proses penempatannya sebagai calon pendeta di GKI Perumnas. Berkatilah segala proses yang harus dijalankan. Engkau yang semakin menguatkan panggilan kehidupannya. Juga berkatilah GKI Perumnas agar dapat bekerja sama dengan baik, sehingga kami semua dapat bertumbuh dalam iman dan percayanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintahan kami. Kami percaya apa yang pemerintah lakukan ada positif dan negatifnya, tetapi biarlah motivasi mereka untuk melayani seluruh masyarakat boleh teruji lewat segala program-program yang dicanangkan pemerintah, terutama untuk kesehatan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia dalam proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Juga untuk program mensejahterakan dalam berbagai macam bidang. Tuhan yang beserta dengan pemerintah kami, supaya mereka terus memberikan yang terbaik. Inilah Tuhan seluruh doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan seperti yang tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jemaat dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan di rekening yang tertera pada layar atau memasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, kasih-Mu luar biasa. Pemeliharaanmu kepada kami tak pernah putusnya. Engkau adalah Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat-Mu bagi kami. Saat ini kami membawa ungkapan syukur kami. Kami menghaturkan persembahan yang asalnya juga dari Engkau. Berkati dan sucikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Beri hikmat untuk tangan-tangan yang dipercaya mengelola persembahan ini, sehingga menjadi berkat untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.